Selamat datang di video learning pelayanan pelanggan dalam bahasan etika pelayanan. Bahasan ini terdiri dari Panduan Pelayanan Pelanggan PT PLN Persero. Bagaimana praktik di PLN? Mari kita pelajari Panduan Pelanggan PT PLN Persero, SK nomor 040.K, DIR 2007, tanggal 21 Februari 2007. Pendahuluan, maksud dan tujuan. Keinginan melakukan perbaikan terus-menerus. Upaya perbaikan memerlukan arah yang jelas. Dan arah itu adalah standar yang dinyatakan dalam buku panduan. Disusun bersama unit-unit peraih penghargaan unit pelayanan terbaik. Merupakan acuan. Tidak serta-merta unit mendeklar pelayanan setempat sesuai standar ini. Visi, misi, nilai. Sesuai dengan visi, misi, dan nilai PLN, menunjukkan bahwa panduan pelayanan pelanggan ini sejalan dengan garis besar haluan PLN. Komitmen pelayanan. Tekad pelayanan, fokus kepada pelanggan, berorientasi kepada pelayanan, peduli terhadap kebutuhan pelanggan, komitmen pelayanan, melayani pelanggan dengan tulus, sopan, dan jujur, peduli dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, menghargai dan menghormati pandangan dan saran pelanggan, memperbaiki pelayanan sejalan dengan keinginan melakukan penyempurnaan yang terus-menerus. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan secara jelas, transparan, dan mudah. Menyajikan daftar tunggu yang transparan. Menyatakan dan menyampaikan tingkat mutu pelayanan. Bersikap profesional dan dapat diandalkan. Menyesuaikan proses bisnis dengan proses bisnis di perusahaan listrik kelas dunia. Penggunaan kata kami. Di dalam buku panduan pelayanan pelanggan ini, sering menggunakan kata-kata kami untuk mengartikan bahwa petugas pelayanan pelanggan adalah setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama PLN. Termasuk di dalamnya pimpinan unit, pegawai PLN, dan petugas outsourcing. Karenanya, buku panduan ini tidak hanya dimaksudkan untuk petugas loket atau petugas gangguan atau frontliners. Dengan penggunaan kata-kata kami, setiap orang diharapkan menjadi lebih merasa memiliki komitmen sesuai yang dinyatakan dalam buku panduan ini. Standar mutu pelayanan pelanggan, bagian 1. Formatnya hampir sama dengan format tingkat mutu pelayanan atau TMP sesuai ketentuan dari Ditjen Ketenagalistrikan. Perbedaannya adalah informasi pada standar mutu pelayanan ini lebih detail dari TMP. Standar ini merupakan arah. Perhatikan kata pengantarnya. Kami berketetapan menyediakan pelayanan berkualitas kepada para pelanggan dengan arah menuju standar mutu pelayanan berikut ini. Standar mutu pelayanan pelanggan bagian 2. Mari kita lihat tabel berikut untuk memahami standar mutu pelayanan pelanggan berdasarkan pelayanan yang disediakan. 1. Tegangan di titik pemakaian tegangan tinggi. Maka standar pelayanannya adalah plus 5%, minus 10% dari tegangan pengenal 70 kV atau 150 kV. 2. Tegangan di titik pemakaian tegangan menengah. Maka standar pelayanannya adalah plus 5%, minus 10% dari tegangan pengenal 20 kV. 3. Tegangan di titik pemakaian tegangan rendah.
maka standar pelayanannya adalah plus 5%, minus 10% dari tegangan pengenal 110 V atau 220 V. 4. Frekuensi listrik, maka standar pelayanannya adalah 50 Hz plus minus 0,2 Hz. 5. Jumlah pemadaman, maka standar pelayanannya adalah disesuaikan dengan deklarasi TMP masing-masing unit. 6. Lama pemadaman, maka standar pelayanannya adalah disesuaikan dengan deklarasi TMP masing-masing unit. 7. Kecepatan pelayanan sambung baru tegangan tinggi, maka standar pelayanannya adalah maksimal 500 hari kerja. 8. Kecepatan pelayanan sambung baru tegangan menengah. A. Konstruksi indoor, maka standar pelayanannya adalah maksimal 100 hari kerja. B. Konstruksi outdoor tanpa gardu, maka standar pelayanannya adalah maksimal 5 hari kerja. 9. Kecepatan pelayanan sambung baru tegangan rendah. A. Tanpa perluasan, maka standar pelayanannya adalah maksimal 5 hari kerja. B. Dengan perluasan, maka standar pelayanannya adalah maksimal 15 hari kerja. C. Dengan penambahan trafo, maka standar pelayanannya adalah maksimal 25 hari kerja. Kecepatan sambung baru atau tambah daya diukur dari sejak persyaratan penyambungan dipenuhi. BP atau UJL lunas, persyaratan teknis kelaikan operasi terpenuhi, atau sertifikat laik operasi dari lembaga pemeriksa instalasi atau dari Biro Teknik Listrik bila lembaga pemeriksa instalasi belum ada di wilayah kerja. 9. Kecepatan pelayanan perubahan daya di tegangan menengah. A. Maka standar pelayanannya adalah maksimal 5 hari kerja. B. Dengan perluasan, maka standar pelayanannya adalah maksimal 100 hari kerja. 10. Kecepatan pelayanan perubahan daya di tegangan rendah. A. Tanpa perluasan, maka standar pelayanannya adalah maksimal 5 hari kerja. B. Dengan perluasan, maka standar pelayanannya adalah maksimal 15 hari kerja. 11. Kecepatan menanggapi pengaduan pelanggan, maka standar pelayanannya adalah kurang dari 2 jam. 12. Kesalahan pembacaan KWH meter, maka standar pelayanannya adalah maksimal 1 kali per pelanggan per triwulan. 13. Waktu koreksi kesalahan rekening, maka standar pelayanannya adalah maksimal 2 hari kerja. Satuan hari berarti hitungan 24 jam. Standar layanan tambahan bagian 1. 1. Pemberitahuan karena adanya pemadaman terencana, maka standar layanannya adalah sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam sebelum pemadaman, harus dilakukan pemberitahuan melalui media cetak dan atau media elektronik dan atau surat atau selebaran. 2. Permohonan maaf karena terjadi pemadaman yang tidak terencana akibat gangguan, maka standar layanannya adalah paling lama 24 jam setelah terjadi pemadaman, harus disampaikan permohonan maaf kepada pelanggan melalui media cetak dan atau media elektronik dan atau papan pengumuman publik. 3. Permohonan maaf kepada pelanggan dengan daya di atas 197 kVA karena terjadi pemadaman tidak terencana akibat gangguan.
maka standar layanannya adalah paling lama 24 jam setelah terjadi pemadaman, harus disampaikan permohonan maaf kepada pelanggan melalui media cetak dan atau media elektronik dan atau surat atau selebaran. Standar layanan tambahan bagian 2. 4. Waktu untuk pemulihan atau penormalan kembali setelah terjadinya gangguan, terhitung sejak diterimanya laporan atau diketahui terjadinya pemadaman. Maka standar layanannya adalah paling lama 3 jam untuk gangguan di sisi tegangan rendah, paling lama 5 jam untuk gangguan di sisi tegangan menengah, paling lama 10 jam untuk gangguan di sisi trafo distribusi dan harus mengganti trafo distribusi. Paling lama 5 jam untuk gangguan di sisi transmisi, tetapi bukan gangguan yang memerlukan perbaikan fisik. Paling lama 2 jam untuk gangguan di sisi pembangkit tetapi bukan gangguan yang menyebabkan kerusakan di pembangkit. 5. Waktu untuk penyambungan kembali setelah pemutusan sementara akibat tunggakan. Maka standar layanannya adalah paling lama 24 jam setelah waktu pelunasan kewajiban. Standar layanan tambahan bagian 3. 6. Waktu untuk penyambungan kembali setelah pemutusan sementara akibat P2TL. Maka standar layanannya adalah paling lama 24 jam setelah waktu pelunasan kewajiban tagihan susulan atau setelah pelunasan angsuran pertama tagihan susulan pelanggan harus dinyalakan kembali. 7. Kedip tegangan. Maka standar layanannya adalah dalam keadaan terjadi gangguan di jaringan PLN, lamanya kedip tegangan dibatasi sebagai berikut. Maksimal 1000 ml untuk sistem 20 kV, maksimal 170 ml untuk sistem 70 kV, maksimal 140 ml untuk sistem 150 kV. Standar layanan tambahan bagian 4. 8. Pengembalian uang jaminan langganan atau UJL. Maka standar layanannya adalah paling lama 3 hari kerja sejak administrasi permohonan pengembalian UJL dilengkapi. 9. Permintaan pelanggan terhadap pengujian KWH meter. Maka standar layanannya adalah dilayani paling lama 7 hari kerja sejak adanya permintaan. 10. Lama waktu rata-rata pelanggan di antrian loket pelayanan, maka standar layanannya adalah rata-rata 5 menit. 11. Lama waktu panggilan telepon ditanggapi, maka standar layanannya adalah paling lama 3 kali dering. Standar layanan tambahan bagian 5. 12. Lama waktu untuk restitusi kelebihan pembayaran. Maka standar layanannya adalah paling lama 7 hari kerja. 13. Lama waktu jawaban atas pertanyaan tertulis pelanggan. Maka standar layanannya adalah paling lama 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat. 14. Frekuensi kunjungan pelanggan. Maka standar layanannya adalah sekurang-kurangnya 1 kali per 2 bulan minimal untuk membaca KWH meter. 15. Pemberitahuan sebelum pelaksanaan pemutusan bagi pelanggan yang berlangganan ISMS. Maka standar layanannya adalah penyampaian SMS pada sore atau malam hari pada hari batas akhir pembayaran. Batas waktu pembayaran diberikan 1 hari setelah batas akhir tanggal pembayaran. Kemudian bila belum dilunasi, ditindaklanjuti dengan pemutusan sementara disertai surat pemberitahuan TUL 601.
Etika pelayanan pelanggan bagian 1. 3 jenis pertemuan dengan pelanggan. 1. Petugas datang ke lokasi pelanggan. 2. Pelanggan datang ke kantor unit pelayanan. Dan 3. Berkomunikasi melalui telepon. Uraian. 1. Secara garis besar. 2. Secara rinci untuk beberapa pertemuan. Berlaku untuk 1. Seluruh pegawai PLN. 2. Seluruh pekerja untuk dan atas nama PLN. Etika pelayanan pelanggan bagian 2. Mari kita lihat tabel berikut untuk memahami etika pelayanan pelanggan berdasarkan jenis kegiatannya. 1. Datang ke lokasi pelanggan. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas dan surat tugas. Mohon izin saat memasuki halaman atau persil, menunjukkan surat tugas, mengutarakan maksud dan tujuan. Bekerja dengan sopan, pamit ketika meninggalkan lokasi. Apabila penghuni tidak ada di tempat, petugas PLN harus menghubungi RT atau RW setempat sebagai saksi memasuki halaman rumah. Etika pelayanan pelanggan bagian 3. 2. Melayani pelanggan di kantor PLN. Maka etikanya adalah menggunakan seragam atau pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas petugas. Menerima dan melayani pelanggan di loket atau meja pelayanan, bukan di meja kerja petugas. Menyapa dengan memberi salam, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan. Mempersilakan pelanggan mengisi formulir pelayanan pelanggan untuk keperluan administrasi data pelanggan, termasuk mengisi data alamat dan nomor telepon bila ada. Bila permasalahan tidak dapat diselesaikan, menawarkan dengan sopan apakah bersedia bertemu dengan petugas PLN lainnya, atau memilih meninggalkan tempat dengan janji bahwa petugas PLN yang akan menghubungi kembali per telepon atau dengan cara lain. Etika pelayanan pelanggan bagian 4. 3. Menjawab pertanyaan pelanggan yang diajukan melalui telepon. Maka etikanya adalah setelah menerima sambungan telepon langsung dari pelanggan atau melalui operator, petugas harus menanggapi dengan mengucapkan salam dan menyebutkan identitas diri. Contoh, "Selamat pagi, saya Budi, petugas pengawas pembacaan meter. Ada yang bisa kami bantu?" Sebelum mencatat keluhan pelanggan, agar dicatat terlebih dahulu identitas pelanggan, antara lain nama, nomor pelanggan, nomor telepon pelanggan untuk menghubungi bila diperlukan, dan apa keluhan atau pertanyaan pelanggan. Bila permasalahan tidak dapat diselesaikan, ditawarkan dengan santun apakah bersedia berbicara dengan petugas lainnya, atau menawarkan menutup pembicaraan dengan janji bahwa petugas akan menghubungi kembali per telepon atau dengan cara lain. Sebutkan perkiraan waktu menghubungi kembali pelanggan. Untuk menghindarkan kesan bahwa pelanggan dipingpong, maka pengalihan permasalahan kepada petugas lain hanya diperkenankan 1 kali. Etika pelayanan pelanggan bagian 5. 1. Datang ke lokasi pelanggan dalam rangka penyambungan baru, perubahan daya, pemutusan sementara, dan penyambungan kembali akibat tunggakan. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas dan surat tugas. Mohon izin saat memasuki halaman atau persil, menunjukkan surat tugas, mengutarakan maksud dan tujuan. Bekerja dengan sopan. Mohon pamit ketika meninggalkan lokasi setelah terlebih dahulu menyerahkan berita acara pekerjaan.
Apabila penghuni tidak ada di tempat, maka petugas harus menghubungi RT atau RW setempat sebagai saksi memasuki halaman rumah. Etika pelayanan pelanggan bagian 6. Datang ke lokasi pelanggan dalam rangka P2TL atau penertiban pemakaian tenaga listrik. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas dan surat tugas. Meminta izin untuk memasuki halaman atau persil, menunjukkan surat tugas, mengutarakan maksud dan tujuan. Bekerja dengan sopan. Meminta izin untuk memeriksa instalasi listrik, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan disaksikan oleh penghuni atau aparat RT dan pihak kepolisian. Memberikan penjelasan atas hasil pemeriksaan P2TL, baik ada pelanggaran maupun tidak ada. Memberikan penjelasan tindak lanjut yang harus dilakukan pelanggan bila ada temuan masalah. Mohon pamit sekaligus mengucapkan terima kasih ketika meninggalkan lokasi setelah terlebih dahulu menyerahkan berita acara pekerjaan. Etika pelayanan pelanggan bagian 7. 3. Datang ke lokasi pelanggan dalam rangka membaca KWH meter. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas dan surat tugas. Meminta izin untuk memasuki halaman atau persil di mana lokasi KWH meter terpasang. Dan mengutarakan maksud kedatangan dengan sopan. Meminta pelanggan untuk mendampingi dan menyaksikan pada saat mencatat angka stand meter, membubuhkan paraf pada kartu gantung meter atau berita acara. Mohon pamit dan mengucapkan terima kasih saat meninggalkan lokasi. Etika pelayanan pelanggan bagian 8. 4. Datang ke lokasi pelanggan dalam rangka perbaikan gangguan dan penggantian peralatan listrik, seperti APP, SR, dan lain-lain. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas dan surat tugas. Meminta izin untuk memasuki halaman, mengutarakan maksud dan tujuan. Bekerja dengan sopan. Menyerahkan berita acara bila merubah segel APP. Mohon pamit dan mengucapkan terima kasih ketika meninggalkan lokasi. 5. Datang ke lokasi pelanggan dalam rangka pemangkasan pohon. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas dan surat tugas. Meminta izin untuk memasuki halaman, mengutarakan maksud dan tujuan memangkas pohon, dan memberikan penjelasan manfaatnya. Membersihkan sisa pangkasan pekerjaan. Mohon pamit dan mengucapkan terima kasih ketika meninggalkan lokasi. Etika pelayanan pelanggan bagian 9. 6. Kunjungan account eksekutif ke pelanggan khusus dalam rangka pelayanan. Maka etikanya adalah menggunakan pakaian yang rapi dilengkapi dengan kartu identitas, menggunakan kendaraan yang pantas, bersikap profesional, mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan, mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi. Mohon pamit dan mengucapkan terima kasih ketika meninggalkan lokasi. Etika pelayanan pelanggan bagian 10. 7. Tanggapan atas keluhan atau pengaduan pelayanan yang dirasakan pelanggan secara tunggal. Misalnya, kesalahan baca meter, gangguan lost kontak di APP, dan lain-lain. Maka etikanya adalah setelah selesai perbaikan gangguan atau listrik sudah normal kembali, maka dalam waktu paling lama 1 jam petugas segera memberi konfirmasi kembali per telepon kepada pelanggan untuk memastikan bahwa listrik sudah normal kembali.
Setelah dilakukan perbaikan kesalahan baca meter, dalam waktu 1 bulan setelah kesalahan diperbaiki, petugas harus kembali ke lokasi untuk meyakinkan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Pada saat petugas kembali ke lokasi pelanggan, diupayakan bertemu dengan pelanggan untuk menunjukkan adanya perhatian PLN bagi perbaikan-perbaikan pelayanan yang terus-menerus. Etika pelayanan pelanggan bagian 11. Melayani pelanggan di kantor PLN untuk memberi penjelasan atas pengaduan dan atau pertanyaan. Maka etikanya adalah menggunakan seragam pakaian kerja dilengkapi dengan kartu identitas petugas. Menerima dan melayani pelanggan di ruangan pelayanan pengaduan, bukan di meja kerja petugas. Menyapa dengan memberi salam. Menanyakan maksud dan tujuan kedatangan. Mempersilakan pelanggan mengisi formulir pelayanan pelanggan untuk keperluan administrasi data pelanggan, termasuk mengisi alamat pelanggan dan nomor telepon bila ada. Bila permasalahan belum dapat diselesaikan, ditawarkan dengan santun apakah bersedia bertemu dengan petugas lainnya, atau menawarkan memilih meninggalkan tempat dengan janji bahwa petugas PLN yang akan menghubungi kembali per telepon atau dengan cara lain. Etika pelayanan pelanggan bagian 12. 9. Menjawab pertanyaan pelanggan yang diajukan melalui telepon. Maka etikanya adalah setelah menerima sambungan telepon langsung dari pelanggan atau melalui operator, petugas harus menanggapi dengan mengucapkan salam dan menyebutkan identitas diri. Contoh, "Selamat pagi, saya Budi, petugas pengawas pembacaan meter. Ada yang bisa kami bantu?" Sebelum mencatat keluhan pelanggan, agar dicatat terlebih dahulu identitas pelanggan. Antara lain, nama, nomor pelanggan, nomor telepon pelanggan untuk menghubungi bila diperlukan, dan apa keluhan atau pertanyaan pelanggan. Bila permasalahan tidak dapat diselesaikan, ditawarkan dengan santun apakah bersedia berbicara dengan petugas lainnya, atau menawarkan menutup pembicaraan dengan janji bahwa petugas akan menghubungi kembali per telepon atau dengan cara lain. Sebutkan perkiraan waktu menghubungi kembali pelanggan. Untuk menghindari kesan bahwa pelanggan dipingpong, maka pengalihan permasalahan kepada petugas lain hanya diperkenankan 1 kali. Etika pelayanan pelanggan bagian 13. 10. Menerima laporan gangguan aliran listrik secara langsung maupun per telepon. Ketika menerima pelanggan, atau setelah menerima sambungan telepon langsung dari pelanggan atau melalui operator, petugas harus menanggapi dengan mengucapkan salam dan menyebutkan identitas diri. Contoh, "Selamat pagi, saya Budi, petugas pelayanan gangguan. Ada yang bisa kami bantu?" Sebelum mencatat laporan pelanggan atau masyarakat di buku gangguan, agar dicatat terlebih dahulu identitas pelanggan. Antara lain, nama, nomor pelanggan, nomor telepon pelanggan untuk menghubungi bila diperlukan, dan apa pengaduan pelanggan. Bila pelanggan atau masyarakat datang langsung ke loket pelayanan gangguan, maka pelapor harus diberi bukti lapor yang ditandatangani petugas penerima laporan. Isi bukti lapor antara lain, nomor laporan pengaduan, tanggal dan jam laporan diterima, tanggal dan jam perkiraan terjadinya gangguan, uraian singkat gangguan, petugas penerima laporan. Bila pelanggan atau masyarakat melapor melalui telepon ke loket pelayanan gangguan, berita harus dicatat di buku gangguan, dan pelapor harus diberi nomor laporan pengaduan sesuai dengan nomor urut pencatatan pengaduan di buku gangguan. Standar fasilitas loket pelayanan bagian 1.
merupakan standar minimal. Baru mengatur loket pelayanan milik PLN, bukan mitra atau KUD. Sebagian besar mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam SK Menpan yang digunakan bagi penilaian unit pelayanan dalam rangka Piala Citra. Standar fasilitas loket pelayanan bagian 2. Setiap loket pelayanan pelanggan yang dikelola PLN minimal harus memiliki fasilitas atau hal-hal berikut ini. 1. Ruang tunggu dengan kursi tamu secukupnya. Moto atau slogan terkait dengan pelayanan pelanggan yang memotivasi petugas meningkatkan pelayanan. Beberapa contoh slogan pelayanan. Kami setia melayani Anda. Melayani dengan sepenuh hati. Kami maju bersama Anda. Hamemetri Hayuninga Yogyakarta. Senyum pelanggan, senyumku juga. Standar fasilitas loket pelayanan bagian 3. 3. Papan pengumuman yang minimal memuat informasi A. Prosedur penyambungan baru atau perubahan daya. B. Daftar tunggu, tidak perlu terinci. Untuk rincian disajikan di loket pelayanan dalam bentuk tercetak. C. Besarnya biaya penyambungan dan uang jaminan langganan. D. Besarnya biaya-biaya yang dikenakan kepada pelanggan. E. Pengumuman rencana pemadaman. F. Tarif dasar listrik. G. Deklarasi tingkat mutu pelayanan dan penjelasan adanya 3 indikator yang memiliki konsekuensi kompensasi. Catatan: informasi di atas tidak harus disajikan dalam satu papan pengumuman. Standar fasilitas loket pelayanan bagian 4. 4. Papan pemberitahuan jam kerja pelayanan. 5. Brosur atau leaflet pelayanan. 6. Meja dan kursi khusus atau tersendiri untuk melayani pelanggan yang bertanya, mengajukan keluhan, atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tanya jawab. 7. Kotak pengaduan pelanggan. 8. Jam dinding. 9. Kalender. 10. Alat atau tabung pemadam kebakaran. 11. Tempat sampah. 12. Toilet. Terima kasih. Sampai jumpa di video learning berikutnya.